Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin memperlihatkan tanaman anggur saya yang tidak mau berhenti berbuah padahal sudah tidak saya pupuk pembuahan, tetapi dia tetap produktif mengeluarkan bunga dan menjadi buah seperti ini terus. Bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur tidak usah khawatir, apalagi kalau untuk pemula alangkah baiknya kita menanam varian jenis Ninel, karena anggur tersebut bisa membuat kita lebih semangat untuk menanam tanaman anggur. Tanaman tersebut juga mudah untuk dibuahkan serta juga tahan terhadap berbagai macam penyakit, ya. Walaupun tanpa naungan, tanaman tersebut juga tumbuh bagus dan subur. Untuk mendapatkan tanaman anggur yang baik dan subur, kita harus benar-benar memahami apa yang harus kita lakukan dan apa yang dibutuhkan tanaman anggur kita. Bagi teman-teman yang menanam tanaman anggur, alangkah baiknya kita perhatikan, jangan terlalu terbawa nafsu untuk langsung menanam dan berbuah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal agar tanaman anggur kita itu nantinya mempunyai produksi buah yang sangat bagus dan tumbuh subur, maka kita harus memahami tahapan demi tahapan agar tanaman anggur yang kita tanam akhirnya menghasilkan seperti ini, ya. Nah, rasanya manis. Jika teman-teman menanam tanaman anggur varian Ninel kok bilang asam, karena sebenarnya untuk membuat tanaman anggur berbuah manis itu tergantung pupuk yang kita berikan. Jika pupuknya yang kita berikan itu salah, maka tanaman tersebut hasilnya tidak bagus. Dan ini hasil sebelum pemangkasan. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk teman-teman yang menanam tanaman anggur, alangkah baiknya kita lakukan pemupukan itu berdasarkan pertumbuhan dan berdasarkan usia. Tetapi kalau saya yang jadi patokan itu pertumbuhan. Jika tanaman anggurnya nanti masih kecil, jangan kita pupuk terlalu banyak dan jangan terlalu sering kita siram. Terkadang kita itu terlalu sayang sama tanaman sehingga kita lupa bahwa pemberian pupuk yang berlebihan serta pemberian penyiraman dengan secara berlebihan itu mengakibatkan tanaman anggur kita itu bukannya pertumbuhannya bagus, tetapi malah pertumbuhannya melambat, bisa-bisa stagnan, pertumbuhan berhenti, diakibatkan karena medianya itu terlalu basah dan terlalu lembab sehingga perakaran tanaman anggur kita itu rusak dan busuk, ya. Agar buahnya bagus, maka kita harus benar-benar memahami apa yang dibutuhkan tanaman kita. Jika teman-teman ingin melakukan pemupukan di saat pembuahan seperti ini, ya, yang penting kalau musim hujan kita kasih kapur dolomit paling tidak itu setengah bulan sekali, agar kapur dolomit tersebut mampu membuat media tanam itu tidak terlalu asam. Jika media tanam terlalu asam, maka yang diserap tanaman itu hanya unsur nitrogen saja. Yang naik hanya unsur air, sehingga mengakibatkan tanaman tersebut buahnya pada pecah. Nah, ini cara saya. Karena ini sering musim hujan, saya tutup seperti ini. Nah, sehingga media bawah, media yang ada pada tanaman tersebut tidak terlalu basah. Untuk melihat ukuran seberapa kelembapannya, sebenarnya hanya sekedar lembab saja sebenarnya yang dibutuhkan tanaman anggur itu.
tidak terlalu basah betul ya. Nah, ini seperti ini, tidak terlalu basah betul. Kalau terlalu basah, akibatnya nanti akarnya bisa mudah busuk, dan jika musim pembuahan bisa mengakibatkan buah pecah. Ini setelah saya pangkas kemarin, tunas bat dari mulai bawah primer itu pecah semua dan mengeluarkan cabang-cabang tersier. Lalu kapan kita masuk pemupukan pembuahan pada tanaman anggur kita? Nah, teman-teman itu kalau ingin membuahkan tanaman anggur kita harus benar-benar mengetahui kapan waktunya kita memberikan pupuk pembuahan. Biasanya tanaman anggur jika waktunya berbuah itu ditandai pada cabang primer itu sudah membelah seperti ini ya. Cabang primer sudah membelah seperti ini, warnanya juga sudah coklatan, serta cabang-cabang tersier yang ada pada tanaman tersebut sudah tumbuh merata. Dari mulai ujung primer sampai ujung sekunder paling ujung, cabang tersier tersebut sudah tumbuh merata seperti ini ya. Jika sudah tumbuh merata seperti ini, maka kita lakukan pupuk pembuahan. Bagaimana melakukan pupuk pembuahan? Untuk pupuk pembuahan sudah saya bagikan pada video saya kemarin. Teman-teman bisa menggunakan dan bisa mencari pada video beberapa minggu yang lalu, sehingga tidak saya bagikan pada video kali ini. Kalau saya bagikan nanti terlalu lama dalam pembahasan materinya. Cukup dicari dan dilihat dan diikuti jika teman-teman ingin menanam anggur seperti yang saya bagikan saat ini. Cabang tersier biasa kita kendalikan agar pertumbuhannya merata ya. Kalau tidak kita kendalikan, maka pertumbuhannya tidak akan merata. Yang pertumbuhannya cepat, dia akan semakin cepat. Yang pertumbuhannya lambat, dia akan semakin lambat. Maka dari itu kita kendalikan dengan cara pemutesan. Dengan cara pemutesan tersebut, maka nutrisi yang mengalir pada tersier yang pertumbuhannya cepat maka akan terhenti dan akhirnya mengalir pada cabang tersier yang terlambat pertumbuhannya. Nah, hasilnya seperti ini. Bagaimana pemangkasan? Pemangkasan juga sudah saya bahas pada video kemarin. Tetapi pada video ini saya hanya ingin memperjelas tahap demi tahap agar teman-teman menanam itu tidak terlalu terburu-buru. Lakukan pemupukan sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Jika memang sudah sesuai, maka hasilnya akan bagus. Nah, ini ya, kalau ingin melakukan pembuahan, tunas air harus kita buang semua seperti ini. Tapi sebelumnya biarkan terlebih dahulu. Kita lihat ternyata ada yang pecah dan membawa bunga PHP, berarti tanaman tersebut sudah ingin mulai belajar untuk berbuah. Jika sudah tanaman memberi kode seperti itu, berarti kita melakukan pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan bisa kita melakukan menggunakan KNO3 putih, ditambah dengan MKP dan ditambah dengan boron. Untuk ukuran juga sudah saya bagikan pada video saya berulang-ulang kali. Jika teman-teman ingin melihat, gampang tinggal kita cari pada channel ini. Nah, dan jika untuk mencari pupuk-pupuk tersebut susah, kita bisa menggunakan alternatif, yaitu pupuk yang mudah dicari, yaitu NPK, TSP, dan KCl. Untuk takaran juga sudah saya bagikan pada video-video minggu yang lalu. Nah, contohnya seperti ini sudah mengeluarkan bunga PHP tetapi belum masuk pupuk pembuahan. Karena apa? Karena saya fokus pada masa pertumbuhan.
Sebenarnya untuk tanaman anggur itu kalau subur seperti ini kita pangkas dan dia pasti insya Allah berbuah walaupun tanpa pupuk pembuahan. Akan tetapi jika kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, alangkah baiknya kita lakukan pupuk pembuahan. Bertujuan apa? Bertujuan agar buahnya lebih bagus, hasilnya pun lebih maksimal. Nah, uraian ini juga saya bagikan pada teman-teman untuk mengingatkan bagaimana cara merawat tanaman anggur agar tanaman anggurnya itu subur bagus. Hasil tersier juga seimbang, pertumbuhan tanaman anggurnya juga baik, dan nanti kedepannya tanaman tersebut juga akan berbuah sangat bagus sekali. Bagaimana merawat tanaman anggur yang masih kecil? Nah, ini sangat penting sekali. Setelah tadi masa-masa merawat buah dan pembuahan, kita kembali ke anggur yang masih kecil, bibit-bibit anggur seperti ini. Teman-teman, jika ingin menanam tanaman anggur, saya sering katakan jaga media tanam, jangan terlalu basah atau benyek lah istilah Jawanya itu. Jangan terlalu benyek medianya. Kita lakukan penyiraman berdasarkan kebutuhan tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut tidak mudah terserang penyakit trip juga. Dan kebutuhan sinar matahari harus disesuaikan, ya. Contohnya tadi medianya jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah biasanya pertumbuhan itu jelek karena akar tanaman anggur itu mudah membusuk jika terlalu basah. Nah, ini contohnya. Maka dari itu kita lakukan penyiraman itu berdasarkan besar dan kecilnya media tanam yang kita pakai. Jika menggunakan media tanam seperti ini, biasanya saya gunakan hanya air 100 ml, ya. Ini ukuran polybag, yaitu ukuran 15 x 15. Saya gunakan air 100 ml tiap hari, sehingga pertumbuhannya tidak terlalu jelek. Dan ini contoh tanaman anggur yang setelah pindah tanam, ya. Setelah pindah tanam kita bisa melakukan pemupukan menggunakan pupuk, yaitu NPK dan urea serta ditambah dengan TSP. Ini belum ada KCL-nya, ini masih menggunakan pupuk NPK dan urea dan ditambah dengan TSP. Yang kita larutkan adalah pupuk urea dan NPK-nya saja. Dan untuk pupuk TSP-nya cukup kita tabur. Dan untuk media tanam, perhatikan, usahakan media tanam seperti contoh tanaman saya tadi. Jangan terlalu basah agar pertumbuhan tanaman tersebut bagus dan nantinya akan menghasilkan tersier yang bagus pula. Nah, ini juga contoh-contoh anggur yang saya tanam sudah berbuah seperti ini. Ini buahnya dari mulai pangkas usia sudah masuk, yaitu 25 hari. Hasilnya seperti ini. Ini juga sudah mulai harus dilakukan penjarangan. Sudah mulai merapat seperti ini. Ini nanti pertumbuhannya bisa besar sekali, ya, buahnya. Maka dari itu harus kita lakukan penjarangan. Dan untuk meringankan penjarangan, kita lakukan pencelupan GA3 di waktu bunga masih kecil sampai bunga mau mekar. Dan semua sebenarnya videonya juga sudah saya bagikan pada teman-teman. Tinggal ini saya ingatkan pada konten video kali ini bertujuan teman-teman itu mempunyai pandangan dan mempunyai wawasan, oh begini cara menanam tanaman anggur petani hidroponik Comal. Nah, kalau kita melakukan penyiraman itu jangan terlalu sering,
Kalau kita suka sama tanaman tuh biasanya terlalu sayang, terlalu sering disiram, itu juga berdampak buruk untuk tanaman anggur yang kita tanam. Maka dari itu penyiraman, pemupukan harus dilakukan sesuai dengan usia dan besar kecilnya tanaman atau pertumbuhan. Nah, seperti ini subur sekali. Jarak antara mata tunas itu hampir 20 cm. Dan nantinya untuk pembentukan tunas cabang tersier saya gunakan tunas air. Kenapa tunas air? Karena menggunakan tunas air ini pembuahannya bisa kita lakukan dengan cepat dan juga bisa membuat tanaman pertumbuhannya lebih bagus ya. Ini sudah saya hentikan, bertujuan tunas air yang ada di ketiak daun tumbuh bagus, dan nanti akan saya lakukan kelanjutan untuk memperpanjang sekundernya dengan secara bertahap ya. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang lagi senang-senangnya menanam tanaman anggur, yang lagi belajar menanam tanaman anggur baik skala hobi maupun skala kebun. Semoga apa yang saya bagikan pada video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.